Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fa aqim wajhaka lid-din hanifah. Fitratallahu allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kepada yang terhormat Bapak Rektor IAIN Kudus, Bapak Mudzakkir, yang terhormat Bapak dosen BPL atau dosen pembina lapangan KKN IAIN Kudus, yaitu Bapak Muhammad Nur Sulaiman Shah, kandidat doktor. Ini adalah teman saya yang kebetulan dulu sama-sama satu alma mater di Madrasah Aliyah, dan ini adalah teman ngopi. Terima kasih telah memberi waktu kepada saya untuk bergabung dan untuk belajar bersama pada kesempatan yang sangat berbahagia dan insya Allah sangat mulia ini. Yang terhormat kepada tim KKN IAIN Kudus yang telah memiliki inisiatif yaitu dalam menyebarkan sel-sel atau virus-virus gerakan moderasi beragama di tanah air, khususnya di lembaga pendidikan dan sivitas akademik perguruan tinggi. Dan lebih khusus lagi adalah pada perguruan tinggi Islam. Yang terakhir, tak lupa rasa hormat saya sampaikan kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Sebenarnya pada tataran yang sangat-sangat bahagia ini, tema yang diberikan atau yang diangkat pada sesi ini adalah yaitu sangat berat sebenarnya. Mengapa sangat berat? Karena masih banyak yang gambang tentang pengertian moderasi beragama itu sendiri. Banyak yang menafsirkan atau yang menginterpretasikan atau banyak yang memandang bahwa moderasi beragama itu adalah hanya milik Islam. Sebenarnya tidak. Akan tetapi ini adalah tugas semua elemen, baik itu agama, pendidikan, keluarga, dan pemerintah. Moderasi beragama dalam konteks agama, yaitu dari macam-macam agama yang di Indonesia, kalau di Islam itu sering disebut dengan wasatiyah, dengan beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau dalam Kristen itu adalah dengan terkenal dengan istilah menangani ekstremitas, tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya, yang terkenal dengan hermeneutiknya itu. Maka di sana adalah banyak orang memahami bahwa tadi sudah singgung oleh Pak Aim, bahwa dalam memahami suatu teks itu jangan hanya berdasarkan teks, tetapi bagaimana mengaktualisasikan, bagaimana mengimplementasikannya. Kemudian dalam agama Katolik, istilah toleransi beragama itu disebut dengan istilah terbuka terhadap fundamentalis dan tradisionalis yang menolak pembaruan dalam pengertian gereja Katolik. Jadi di sini pada dasarnya adalah semua agama mengajarkan moderasi beragama. Tetapi di sini banyak yang masih memahami bahwa moderasi beragama itu adalah hanya milik Islam ansih dalam tanda kutip. Begitu pula dalam agama Hindu bahwa moderasi beragama ini adalah sering disebut dengan penggabungan 4 yang dimulai dari Satya juga, Treta juga, Dwipara juga, dan Kali juga. Sama pada dasarnya, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan dalam Wanghuju diaktualisasikan dalam ajaran Junzi.
yaitu beriman dan berbudi luhur, memandang kehidupan ini dalam kacamata Xin Yang. Artinya di sini adalah moderasi beragama menjadi tugas bersama, tidak hanya dalam konteks tugas agama Islam. Namun dalam kesempatan yang bahagia ini, saya hanya ingin berbicara atau membahas tentang pendidikan agama Islam. Bagaimana sih moderasi beragama itu mampu mengorientasikan atau bagaimana mampu memberi corak dan warna dalam proses pembelajaran agama Islam. Tadi juga disinggung oleh Pak Ain, walaupun secara implisit, bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh PPIM Jakarta pada tahun 2017. Sekarang itu sangat ironis, ya, sangat ironis. Artinya apa? Ironis dalam memperhatikan kondisi yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Di mana dari 30 provinsi di Indonesia, peserta didik dan mahasiswa memiliki kecenderungan pada pandangan keagamaan yang intoleran. Bayangkan dengan presentasi 58,5%. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Apa yang mendasarkan itu adalah satu, bukan muridnya, tetapi berangkat dari gurunya. Yang tadi juga disinggung oleh Pak Ain, di sana adalah kurikulum yang isinya kadang mengajarkan, diselewakan oleh atau disimpangkan oleh pendidik untuk mengajarkan atau menyelipkan ajaran-ajaran intoleran. Bahkan sekarang itu pun dalam pendidikan Islam atau dalam pendidikan umum, lebih banyak atau banyak juga kita temukan, mungkin di media sosial sudah viral ya, laki-laki menggunakan pakaian korpri dengan model juga. Guru tidak mau hormat kepada bendera, upacara bendera tidak ada, sama juga artinya itu menyembah tauhid. Ini ranahnya sangat berbeda, dan ini yang melakukan kebanyakan adalah guru. Nah, oleh karena itu di sini adalah bagaimana pentingnya mengorientasikan moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua dari penelitian PPIM Jakarta 2017 adalah intoleransi internal itu 51,1% dan intoleransi eksternal 34,3%. Nah, oleh karena itu ini pentingnya ya. Pentingnya tentang bagaimana mampu mengorientasikan moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam. Itu sisi yang satu. Sisi yang lain bahwa agama, khususnya Islam atau pendidikan Islam, selama ini sering dijustifikasi bahwa Islam itu adalah agama radikal. Atau Islam itu adalah agama kekerasan. Padahal kalau kita tinjau lebih jauh dalam bukunya Emil Durkheim, Sejarah Agama, bahwa agama itu adalah dari bahasa Sanskerta A, itu tidak agama kekerasan. Artinya apa? Bahwa agama adalah untuk meminimalisir suatu tindak kekerasan. Tetapi di mana ada seorang yang beragama, tapi dia masih melakukan suatu tindak kekerasan, maka pada prinsipnya, pada hakikatnya, dia adalah belum memiliki agama yang baik. Nah, maka di sini sebelum masuk lebih jauh, perkenalkan nanti kalau bisa tanya jawab lewat media yang lain. Ini kontak person saya. HP dan WA 081328787837 atau lewat email saya azharinsofa312@gmail.com. Saya masukkan ke sini. Kenapa hal ini penting kita orientasikan? Pada akhir-akhir ini seperti yang saya singgung tadi, bahwa tindakan Islam radikal terasa semakin menguat, semakin menjamur
bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Dan itu tidak hanya pada lingkungan masyarakat, akan tetapi banyak juga yang terjadi pada lingkungan lembaga pendidikan, baik itu bagi peserta didik atau gurunya, bahkan di dunia kampus, tanpa terkecuali. Baik itu kampus yang beraliran dalam tanda kutip atau bermadhab dalam kutip Islam, ataupun umum lebih-lebih. Atau dalam pendidikan itu adalah melalui ekstrakurikuler, melalui rokis, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya itu bisa kita muatkan atau kita masuki nilai-nilai moderasi beragama. Oleh karena itu, hal ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diatasi, karena dapat merusak konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang multikultural, yang bermajmuk, yang plural, yang egaliter. Nah, maka di sini adalah tugas, seperti tadi yang disinggung oleh Pak Ain, guru adalah sebagai agen dalam mengaktualisasikan moderasi beragama, khususnya dalam proses pembelajaran. Kenapa hal ini penting? Pada prinsipnya adalah orientasi. Kenapa orientasi moderasi beragama itu penting dilakukan atau bisa dilakukan melalui pendidikan agama Islam? Tujuannya adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran pentingnya pembelajaran PAI yang rahmatal lil alamin. Ini tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan mengintegrasikan nilai rahmatal lil alamin, Islam wasato atau garis jalan tengah melalui beragam metode pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PAI, yaitu lewat RPP, silabus, dan sebagainya yang tadi disinggung oleh Pak Ain juga, yaitu melalui kurikulum. Yang ketiga, tujuannya adalah menumbuhkan kemauan guru atau pendidik PAI untuk berkontribusi aktif, mempromosikan, dan mengintegrasikan nilai Islam wasatiyah atau moderasi beragama dan rahmatalil alamin melalui beragam metode pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan yang terakhir adalah tujuannya yang keempat, yaitu menggugah kesadaran tentang pentingnya membangun peradaban umat manusia berdasarkan nilai-nilai Islam rahmatalil alamin dan mengajarkan serta menerapkan nilai-nilai Islam wasatiyah dalam setiap proses pembelajaran. Maka kenapa hal ini sangat penting di mata pelajaran mungkin agama dan PKN KI1 atau kompetensi inti 1 itu adalah tidak disertakan. Karena pada dasarnya adalah pendidikan agama itu adalah pendidikan berbasis nilai. Gitu. Yaitu menghubungkan nilai-nilai agama secara aktual dan faktual dan implementasikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan fenomena kehidupan masyarakat. Oke, gitu. Sekarang masuk pada tataran moderasi beragama. Tadi juga disinggung oleh Pak Ain, moderasi beragama itu apa sih? Yaitu ada berpihak, tidak berpihak kepada salah satu orang atau satu ormas atau satu golongan, tidak berat sebelah, dan sebagainya. Tetapi kalau di sini, bahwa kata moderat secara bahasa berasal dari bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah, sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah ayat 143. Sebagaimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama
manittaba rasula mimma yang qalibu ala aqibai ila akhirih. Maka di sini adalah garis atau jalan tengah tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak, itu adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Sedangkan ini kalau kita tilik dalam kaidah ilmu nahwu, kata al-wasatiyah berakar pada kata al-wasat dengan huruf sin yang disukunkan dan al-wasat dengan huruf sin yang difathahkan. Yang keduanya merupakan masdar atau infinitif dari kata kerja verb wasato. Seringkali disinonimkan dengan kata al-ittisal. Maka di sini dengan pola subjeknya al-muqtasid, namun secara aplikatif kata al-wasatiyah lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna. Oleh karena itu bisa dikatakan dalam artian bahwa moderasi beragama adalah yaitu bagaimana seseorang memiliki cara berpikir dan bersikap secara paripurna tanpa berpihak kepada salah satu pihak. Dengan cara seperti ini, ya, maka akan seseorang itu akan mampu menjadi sosok yang penengah, pengantara, atau dalam kajian sosiologi itu adalah sebagai audien atau pihak ketiga. Yang kedua adalah sebagai pelarai atau pemisah, pendamai antara kedua belah pihak antara yang berselisih tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai pemimpin di pertandingan dalam tanda kutip. Pertanyaan di sini adalah maka pemimpin itu harus bisa mengambil jalan tengah bagi ya staf atau bawahannya yang sedang bertikai, yang sedang berbeda pendapat, yang sedang melakukan tidak toleransi dan sebagainya. Nah, maka di sini sekali lagi baik dari segi kajian bahasa sudah disinggung oleh Pak Ain dan juga saya singgung sedikit. Ini adalah pada esensinya adalah moderasi beragama. Pada puncaknya itu adalah penengah ke pengantara. Ini belum masuk pada tataran proses pembelajaran. Nah, esensi moderasi beragama pada prinsipnya adalah yaitu sosio-religius. Bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang masih sakral, yang masih dogmatif, yang masih normatif, itu dalam tataran sosial kemasyarakatan sehingga menjadi profan, sehingga tidak menjadi bahasa langit, sehingga mudah dipahami, sehingga mudah diaktualisasikan, sehingga bisa diimplementasikan dan bisa diambil manfaatnya. Di mana di sini disinggung pada Al-Anbiya ayat 107 yaitu wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin atau rahmat itu memiliki dua korelasi. Yang pertama adalah rahmatan likulli akilin. Artinya adalah seseorang harus senantiasa berbuat baik dan penuh kasih sayang kepada siapa saja tanpa melihat bapakmu siapa, sukumu apa, agamamu apa, pendidikanmu apa, warna kulitmu apa. Ini adalah esensi moderasi beragama. Atau dalam konteks Indonesia yaitu berbineka tunggal ika. Atau dalam hal yang lain adalah tidak memiliki sifat adigam, adigum, adiguno. Esensi adalah sosio-religius sekali lagi,
yaitu bagaimana menerapkan, mengaktualisasikan, mengimplementasikan nilai-nilai agama yang masih sakral untuk menjadi profan. Yang kedua adalah rahmatal likulli ghori angkilin. Apa itu rahmatal likulli ghori angkilin? Yaitu seorang harus senantiasa berbuat baik dan kasih sayang kepada siapa saja. Seseorang juga harus bersifat rahmat kepada apa saja. Maka di sini akan ada keseimbangan antara ya manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Oleh karena itu, model kedua korelasi rahmat, yaitu antara rahmatal likulli akilin dan rahmatal likulli ghori akilin tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dengan menghadirkan bukti-bukti sikap rahmat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang kita menjadi suatu persoalan yang sangat ambigu. Misal begini, saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang mengutip atau berkiblat pada perangai Nabi dalam hal tertentu, ini adalah bid'ah, Nabi tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Oh, ini adalah zaman Nabi tidak ada. Oh, Nabi seperti ini. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis misal. Orang disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jika orang itu kan sudah pergi untuk kembali, belum pernah pergi masa harus kembali. Kembali kemana belum pergi dan tidak pernah pergi. Nah, maka di sini keabsahan apa yang ditetapkan oleh Allah, baik melalui ucapan, melalui diamnya, melalui takrirnya, ini harus menjadi kiblat kita dalam melakukan esensi moderasi beragama. Sekarang masuk pada ruang lingkup moderasi beragama dalam perspektif Islam. Ya Allah. Dalam perspektif Islam, paling tidak ada 5 ruang lingkup. Yang pertama adalah moderasi akidah. Artinya adalah moderasi akidah di sini adalah moderasi dalam bidang akidah sebagaimana yang diajarkan moderasi Al-Asy'ari, yakni moderasi antara Mu'tazilah yang sangat rasional dan Salafiyah yang mengedepankan teks tanpa menggunakan rasional. Maka di sini kedudukannya antara nakli itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang nakli dan akal kita belum bisa memahami secara penuh isi dari Al-Quran, maka perlu adanya interpretasi yang mana syarat-syaratnya dalam menginterpretasikan itu harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Nah, ini sangat penting. Akan tetapi di sini banyak orang ya dari kaum kiri atau golongan kiri ataupun golongan kanan di sana sering memahami hanya secara tekstualis, tidak kontekstualis. Sehingga apa di sana? Dia memahami dalam nilai-nilai atau terkait dengan nilai-nilai atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis secara parsial. Padahal kita atau manusia tidak ada yang memiliki keilmuan yang sangat sempurna. Nah, oleh karena ini kita perlu adanya yaitu ijtihad secara kolektif. Kalau untuk konteks sekarang,
Saya contohkan misal begini. Kenapa kita dilarang? Ya, kita dilarang untuk memiliki pemahaman yang parsial. Saya contohkan sesuatu yang sangat mudah. Misal begini. Apa bedanya gajah, kerbau, banteng, sapi dilihat dari belakang? Coba, ini peserta, saya silakan dijawab untuk unmute-nya dihidupkan. Apa bedanya kerbau, sapi, banteng, gajah jika dilihat dari belakang? Halo? Mungkin ada yang bisa menjawab? Iya, bedanya apa? Aku jane cepet diganti merah. Ayo, bedanya apa? Mungkin Mbak-mbak atau Mas-mas tim KKN. Bedanya apa? Gajah, kerbau, sapi, banteng dilihat dari belakang. Ya, Bedanya di mana? Oh, enggak ada. bentuknya Pak, bentuknya. Oh, bentuknya. Memang bentuknya gimana? Ekor dan bentuk tubuh mungkin. Oh, bentuk tubuhnya yang bagaimana? Kurus dan gemuk. Kalau sapinya semua. Atau kerbaunya gemuk semua. Semua punya ekor. Oh iya. Warna kulit Pak, warna kulit. Warna kulit yang bagaimana? Hitam. Ada sapi hitam enggak? Kerbau hitam ada enggak? Gajah Putih. hitam enggak? Pak. Sapi putih. Oh, sapi hitam enggak ada, Kak? Ada. Nah, maka di sini adalah pemahaman secara parsial itu jangan digunakan. Maka untuk membedakan antara sapi, kerbau dan sebagainya tadi adalah harus dilihat dari depan, dari samping, dari belakang. Maka akan terjadi suatu pemahaman yang komprehensif sehingga kita bisa membedakan. Itu satu. Yang kedua, belum lagi kalau terkait dengan hal seperti ini, masuk pada tataran bagaimana apakah Al-Quran, apa ayat tersebut, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana munasabatul ayatnya, bagaimana dikorelasikan dengan hadis qudsinya, nasikh mansuknya. Ini kan penting dalam ranah perspektif Islam atau dalam proses pembelajaran nanti. Nanti akan jadi kupas. Yang kedua adalah ruang lingkup moderasi beragama perspektif Islam itu adalah moderasi hukum Islam. Di sini adalah yang perlu ditekankan adalah adanya suatu proses dialektika antara teks dan realitas. Seperti tadi Pak Aim yang katakan. Teks itu sampai kapanpun tidak akan berubah, tetapi realitasnya hukum itu berkembang. Maka dalam konteks NU, karena moderasi beragama, kenapa saya harus menyangkut NU? Karena punggawa dari moderasi beragama ini adalah NU dan Muhammadiyah. Maka dalam memahami ini, ya, biasa. Ini dia tetap positif terus, ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ijma qiyas, satu daroi, masalah salah, ada turuk, naat man'ud, istidlal, syar'i makoblana, naat man'ud, nasikh mansuk, dan sebagainya. Gampang. Oleh karena itu, ketika seseorang mau mengeluarkan tentang hukum Islam, itu harus ada dialektika antara teks dengan realitas atau fenomena kehidupan masyarakat. Sehingga akan mampu memberi kemudahan bagi manusia tanpa melupakan dalil akli. Tanpa melupakan dalil nakli. Tadi sudah saya singgung. Bahwa nakli dan akli itu adalah saling berhubungan, saling mendukung. Teks tanpa diinterpretasikan, tanpa diaktualisasikan,
yang berangkat dari proses akli, maka itu adalah nonsen. Teks hanya sebatas teks. Tetapi ketika akli salah menafsirkan dari ayat atau dalil nakli tidak sesuai dengan semestinya, maka itu akan menjadi liar. Nah, ini penting. Yang ketiga adalah ruang lingkupnya moderasi beragama, yaitu moderasi penafsiran. Ada beberapa tafsir yang banyak sekali, ada tafsir Hamka, tafsir Ilbris, dan sebagainya. Ada Quraish Shihab dengan al-misbahnya. Yaitu bagaimana produk tafsir yang moderat, yang berkerahmatan, di mana produk tafsir sesuai dengan nilai keislaman yang memerhatikan kondisi kemajmukan masyarakat yang majmuk dan heterogen. Kita tidak bisa menafikan antara orang satu dengan orang lain. Saya contohkan misal begini, dalam kajian sosiologi. Orang bisa dikatakan kaya kalau tidak ada orang miskin, maka orang kaya tersebut tidak bisa disebut orang kaya. Orang bisa dikatakan orang itu pintar kalau tidak ada orang yang intelektualnya di bawah orang pintar tersebut dalam artian bodoh, maka orang pintar tersebut tidak bisa dikatakan orang pintar. Begitu sebaliknya, orang tidak bisa dikatakan orang bodoh kalau tidak ada orang yang memiliki nalar intelektual di atasnya. Maka di sini adalah sesuatu penafsiran itu sangat penting. Namun yang harus diperhatikan adalah penafsiran, misal begini saya contohkan. Kalau di Madinah, ya, maka di sana tidak mungkin dia itu adalah menggunakan Asy'ari, tetapi dia menggunakan Maliki. Nah, kalau di Indonesia, karena mayoritas itu adalah Syafi'iyah, ya, maka yang kita tahu mungkin kebanyakan orang adalah Indonesia adalah mayoritas Islam bermadzhab Syafi'i, kan begitu. Terus yang keempat adalah ruang lingkupnya adalah moderasi pemikiran Islam, yaitu ditunjuk dari atau oleh mengedepankan sikap toleran dan dalam perbedaan. Memahami sebagian anak BFO, sebagian anak BFA. Ini kalau yang jawab berarti BF. Keterbukaan menerima keberagamaan. Aku tak tekon lah Bu, saat ini kalau ngempalke wali murid, aku ora ngono kuwi. Itu yang masih aktif itu dimut. Ditunda apa dibubarke apa rasa apa piye wong menon. Kayak apa Host, grup rak muni. mohon maaf. BFH atau kayak Pak Sasin nganu. Itu yang masih pertemuan ora. Halo Pak. Iya. Sebentar kami ngobrol beragam besar banget itu, ramai banget. Kita tidak dengar. Mohon ya, dianu. jadi Oke. Saya lanjutkan. Yang keempat adalah moderasi pemikiran Islam. Ditunjuk oleh pemikiran Islam atau ditunjukkan oleh pemikiran Islam yang mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman, baik beragam dalam mazhab maupun dalam beragama. Nah ini, agama itu adalah pilihan, bukan profesi. Misal begini saya contohkan. Banyak yang mengatakan begini, ya, kalau kamu dalam beragama harus berdasarkan dalil. Dalilnya mana? Kalau tidak ada dalil, ya jangan dilakukan. Bermadzhab itu tidak penting. Yang penting saya Islam. Loh, ini kan kacau. Untuk memahami nilai-nilai agama itu kalau tanpa bermadzhab yang merupakan hasil ikhtiar dari para imam, maka kita tidak akan bisa.
Walaupun Sekarang. mau diakui atau Bakso mah tidak, lebu aku kan dinaik lebu. Aku ki kan sambat karo Mbak Yukun kan dudu kok krong ki lho. disadari atau Bakso yo tidak, anakku seneng digawe karo bawang bombay rak murah. Jadi bakso karo bawang bombay dene saos kae ada macam-macam. aduh ini kemarin Seneng membahas kilo ya. bawang bombay sama saus Risik gimana? banget Pak itu Pak. Risik banget itu. Sekarang anu toh. Oh, jangan mod. Saya pas pesen bareng. Mohon maaf, hostnya Namanya kan jadi tidak. jenengan Pak. Jalan? Hostnya jadi jenengan, jadi kita agak bisa unmute. Ya, sampean hostnya lah mas, saya hostnya gimana? G masuk jenengan. Maaf ya Pak. Nyuwun ngapunten. Masuk jenengan. Mohon ibu yang mengikuti, yang masih ngobrol itu kita sama-sama saling menghargai karena kita adalah pendidik. Oke. Yang keempat adalah moderasi pemikiran Islam, itu tadi sudah saya singgung, bahwa dalam bermadhab ya, itu sangat penting. Kita tidak memiliki pengetahuan yang sangat sempurna dalam melaksanakan dalil-dalil atau menginterpretasikan dalil-dalil Al-Quran. Yang kelima adalah moderasi tasawuf modern. Artinya apa? Yaitu tasawuf modern ditunjukkan dengan membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Baik kebahagiaan secara qalbiyah, yaitu ma'rifatullah melalui akhlak karimah, serta kebahagiaan jasmaniah dengan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan yang bersifat material. Maka di sini ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita dilarang untuk hedonisme, yaitu mengejar tentang kebahagiaan dunia saja. Dan kita pun dilarang untuk mengejar kebahagiaan akhirat saja. Di sini harus saling seimbang. Maka nanti ada nilai-nilai moderasi beragama, bagaimana mengedepankan nilai keseimbangan itu. Di sini ada yang ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu abadan. Maka di sini adalah adanya keseimbangan untuk mencapai kebahagiaan antara dunia dan akhirat. Sekarang masuk pada pendidikan agama Islam. Saya yakin semua sudah paham. Pendidikan itu apa? Karena kita adalah semua guru, saya yakin semua paham. Baik yang ditunjukkan atau termaktub dalam Sisdiknas pada bab 1 pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar, ya, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agama agar peserta secara aktif memegang potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Nah, ini penting, kekuatan spiritual. Spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Sekarang, pendidikan Islam itu apa? Yaitu suatu bimbingan yang dilakukan kepada objek, yaitu peserta didik, dalam masa pertumbuhannya agar memiliki kepribadian Muslim. Nah, ini tugas pendidik agama Islam itu harus mampu memberikan bimbingan untuk mengarahkan supaya anak itu tumbuh dan berkembang secara baik untuk menjadi atau memiliki pribadi Muslim yang baik. Masuk pertemuan nih. Ahli yang lain mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses pendidikan dengan sasaran yang meliputi jasmani dan rohani dan mengarah kepada terbentuknya pribadi Muslim yang lengkap dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini tadi. Sehingga apa? Dalam proses pembelajaran, dalam pembelajaran Islam, itu tidak boleh atau tidak bisa meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dogma-dogma yang lain.
Oleh karena itu, pada hakikatnya, pendidikan agama Islam merupakan proses transfer nilai, pengetahuan, keterampilan dari generasi ke generasi berikutnya. Guru itu adalah generasi mungkin lebih dulu. Tetapi guru sebelum menjadi guru itu adalah generasi dari guru sebelumnya juga. Dan ini akan terus. Maka pada hakikatnya, sekali lagi, PA itu adalah merupakan proses transfer nilai yang tadi sudah saya singgung, di mana KI satunya itu harus menyangkut tentang nilai. Maka dalam konteks sekarang munculnya KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2009 tentang moderasi beragama dalam proses pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemenak Pusat. Nah, ini penting. Nanti akan kita bahas bagaimana ketika nilai-nilai moderasi beragama itu kita lakukan dalam proses pembelajaran. Aku langsung sesuai pada mah aku ramangkan. Berarti zona barang KPW. 5 fungsi dari pendidikan Islam. Yang pertama adalah transmisi dan transformasi kebudayaan. Apa itu yang dimaksud dengan transmisi dan transformasi kebudayaan? Yaitu bagaimana kita mentransfer, mentransmisi, ya, sebagai transmisi pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu menambah pengetahuan dengan menemukan penemuan-penemuan baru atau discovery yang sekarang sering digunakan dalam proses pembelajaran, metode yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Ini fungsi. Maka dalam proses pembelajaran K13 sering disebut dengan ada tingkatannya C1, C2, C3, C4, C5, C6 atau pembelajaran berbasis tim. Nah, mungkin kita sudah paham semua karena K13. Yang kedua, fungsi dari pendidikan Islam adalah peran manusia sosial, yaitu membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia lainnya, meskipun berbeda agama, suku, ekonomi, dan sebagainya. Saya contohkan. Maka di sekolah misal, sekarang tidak ada alasan apapun pendidikan atau lembaga pendidikan itu menolak peserta didik yang memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus, sehingga sering disebut dengan pendidikan inklusif. Ini adalah karena apa, semua menjadi peran kita semua tanpa membedakan. Yang ketiga, fungsinya adalah membentuk kepribadian sebagai dasar keterampilan. Apa itu? Yaitu membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia meskipun berbeda. Yaitu harus memperhatikan perkembangan jasmani melalui program olahraga, senam, kesehatan, dan sebagainya. Bukan perkembangan intelektual saja yang menjadi pendidikan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat adalah fungsinya mempersiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan, yaitu life skill. Supaya anak atau peserta didik atau mahasiswa ketika terjun di dalam masyarakat, dia sudah memiliki modal. Ya. Sehingga apa di sini adalah di era globalisasi ini yang menjadi elan vital adalah elan vital intelektual. Intelektual itu penting yang menjadi muara. Yang kelima adalah fungsinya integrasi atau keutuhan sosial. Ini dalam rangka menciptakan keseimbangan hidup masyarakat.
Sehingga tidak ada ketimpangan tadi yang disebut oleh Pak Ain, ada gap di dalam masyarakat, itu ada yang istihad, ada karena hanya pemahaman yang keliru demi kepentingan pribadi, kemudian hal itu diselewangkan. Ini masuk pada pembahasan inti reorientasi moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam. Bahwa ya moderasi beragama itu harus mampu dijadikan sebagai labora, yaitu sebagai bagaimana kita moderasi beragama itu menjadi tempat praktek dalam membina peserta didik dalam proses pembelajaran agar baik secara jasmani maupun rohani dalam membuat syariat, ya, dalam mengatur potensi peserta didik atau mahasiswa untuk terwujudnya kesempurnaan, kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Muaranya di sini karena apa? Orientasinya moderasi beragama sini tadi sudah saya singgung sebagai sosial religius dengan sikap yang wasato, yaitu di tengah-tengah secara adil, tidak adigang, adigung, adiguno, saling menghormati baik perbedaan suku ras dan agama, sehingga di sini adalah sama rata. Maka di sana innallaha la yughayyiru, kan? Kita yang membuat perubahan itu sendiri. Allah tidak melihat suara kita, fisik kita, akan tetapi Allah melihat takwa kita sejauh mana. Maka mengutip pendapat Gus Dur bahwa sehebat orang apapun, ketika dia religiositas sosial tidak baik, maka adalah dia beragama tidak baik. Sehebat apapun orang memiliki nilai agama tentang ilmu agama, tetapi dalam sosial beragama tidak, sosial masyarakat tidak mengimplementasikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, maka dia adalah bukan seseorang yang memiliki kesolehan agama yang baik juga. Nah, ini. Oleh karena itu, laborat moderasi beragama dijadikan sebagai laborat. Ada beberapa nilai, ya, dalam moderasi beragama yang dapat diorientasikan dalam proses pembelajaran PAI. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud di sini adalah mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah pemahaman antara pemahaman yang dimiliki oleh seseorang dan pengalaman yang tidak berlebihan dalam beragama, ifrad, dan mengurangi ajaran agama, tafsir. Jadi di sini ada mengambil jalan tengah bagaimana, atau mungkin ya dalam konteks NU itu ada namanya majelis itu Basul Masail. Di sini diterangkan ya dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah 143 tadi yang sudah saya singgung di awal. Yang kedua adalah nilai dari moderasi beragama yang harus diorientasikan dalam proses pembelajaran PAI adalah tawazun. Apa itu tawazun? Berkeseimbangan atau tidak pincang, tidak ada gap. Tidak ada gap dalam hal apa? Pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyampaikan prinsip yang dapat membedakan antara penyimpangan inhiraf
dan perbedaan istilah. Sehingga nanti di sini ada titik temu. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa diunggulkan dan dimenangkan. Yang ketiga adalah nilai tentang i'tidal, lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dalam memenuhi kewajiban secara proporsional. Jadi jangan seperti ini. Ketika seorang guru, misal, jangan dituntut untuk melakukan kewajiban kepala sekolah. Jangan dituntut untuk melakukan kewajiban pakar kurikulum. Karena ini tidak proporsional. Tupoksinya pun berbeda. Tugas dan fungsinya itu berbeda. Tetapi dibalik juga, ketika kepala sekolah kurikulum BK, ya jangan melakukan sesuatu yang tidak proporsional. Misal begini, ketika dalam proses pembelajaran menangani anak, jangan menjustifikasi. Sehingga sekarang sering disebut atau sering paradigma seseorang bahwa BK itu adalah hanya untuk atau difungsikan ketika ada masalah. Seharusnya kan tidak. Nah, sehingga keluar dari proporsi atau tupoksi dari BK tersebut. Yang keempat adalah tasamuh, yaitu toleransi. Mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Tadi sudah saya singgung, ketika orang kaya tadi, ya, ketika orang pintar, orang kaya tidak bisa dikatakan kaya kalau tidak ada orang miskin. Orang pintar tidak bisa dikatakan orang miskin, pintar kalau tidak ada orang yang tidak pintar. Nah, di sini adalah tasamuhnya itu harus juga ditegakkan nilai itu. Yang kelima adalah musyawarah, egaliter. Tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau perbedaan tradisi atau asal-usul seseorang. Banyak kita lihat ya di dalam sekolahan ada guru yang mendiskriminatifkan anak ketika dalam proses pembelajaran. Ketika si A menjawab salah, oh kamu salah. Tetapi ketika siswa yang lain itu malah kamu itu bodoh, enggak pernah benar ketika ditanya. Seharusnya kalau harus adil di sini. Ya. Oleh karena itu, hal atau nilai musyawarah ini penting untuk ditegakkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kelima adalah syura. Yang keenam adalah syura. Setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencari mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Nah, kalau ini semua sudah paham lah. Tetapi dalam prakteknya, dalam proses pembelajaran, itu juga tidak. Saya contohkan misal begini. Ketika proses diskusi misal, banyak yang kita jumpai, ketika kelompok diskusi itu maju, yang bicara hanya orang-orang itu saja. Bisa juga yang tanya itu saja. Maka di sini ada nilai bagaimana inovasi guru harus bisa ya, melakukan inovatif. Oh, ketika diskusi ada kelompok tanya, kelompok yang maju, ada kelompok penanggap, sehingga kelas menjadi hidup di sini. Ya, selain yang tidak tanya, ya tidak boleh tanya, tetapi mungkin boleh menanggapi. Nah, disinilah. Yang ketujuh adalah islah, reformasi. Mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik.
yaitu mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum. Jadi jangan begini, ketika melakukan revolusi atau evolusi, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Misal saya contohkan kepala sekolah, misal, kenapa Bu ada perubahan begini? Lah maunya saya begini. Sebabnya apa? Ya pokoknya saya maunya begini. Atau dalam kurikulum, misal, atau dalam konteks pendidik lah. Nah, ketika melakukan reformasi di sini harus ada hal-hal yang harus diterangkan, indikator-indikator yang harus akan dicapai dalam perubahan tersebut. Namun di sini ya tidak serta-merta sesuatu yang sudah ada itu dihilangkan, tetapi dipertahankan dengan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik. Yang kedelapan adalah aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Maka di dalam ya program pembelajaran atau dalam program sekolah itu adalah namanya Renstra. Bagaimana program cara skala prioritas yang didahulukan. Misal begini, saya contohkan dalam proses pembelajaran PAI misal. Misal ada babnya semester 1 ada 5. Kita mulai dari bab 1 biasanya harus urut, banyak guru yang begitu. Ketika memang kita mau mengutamakan moderasi beragama atau yang kita lakukan adalah mengorientasikan nilai-nilai moderasi beragama itu apa, bisa kita gabung. Nah, sehingga apa? Karena kurikulum itu adalah sifatnya tidak ada yang terpisah, tetapi saling berkelindan, saling bersinambungan, saling signifikan. Bisa juga satu materi itu bisa dilakukan 5 pertemuan, bisa juga hanya 1, atau bisa juga 3 dengan penggabungan bab 1 bab 2. Karena apa? Skala prioritas yang akan kita capai ada di bab 1 dan di bab 2. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang 9 adalah tatawur, waitikor, yaitu dinamis dan inovatif. Selalu terbuka untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, maka guru selama ini atau sekarang sering atau bahkan dituntut untuk lebih kompeten, untuk lebih kreatif, untuk lebih inovatif dalam proses pembelajaran. Namun, ya, hal tersebut tidak akan tercapai jika tidak dilakukan secara maksimal. Minimal ada 3 langkah strategis mengoptimalkan reorientasi moderasi beragama melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah moderat dalam pembelajaran. Di mana di sini dalam proses pembelajaran tadi sudah saya singgung, guru harus bersifat moderat dengan cara scientific doctriner yang bisa dilakukan dengan cara pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta. Tadi sudah saya singgung di KI 1. Jangan mengumpamakan atau memberikan contoh kepada peserta didik yang tidak terjadi dalam fenomena kemasyarakatan atau di luar nalar kemampuan peserta didik. Tetapi ketika memberikan contoh, itu pun harus masuk akal, logis. Ini moderat dalam pembelajaran yang bisa dilakukan dengan yang pertama itu. Yang kedua, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk berpikir kritis. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ayu di bagian akhir, di slide yang 21. Harus berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi masalah, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran PAI. Tadi sudah saya singgung, apakah berbasis SEPTIN atau berbasis C1, 2, sampai 6.
Ini kalau guru tidak memahami, tidak memiliki kompetensi dalam moderat proses pembelajaran, khususnya dalam mendorong inspirasi, tidak memiliki C1 sampai C6, maka itu akan menjadi stagnan pemikiran anak untuk bisa memahami materi PAI dan untuk bisa memiliki sikap moderat. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan cara mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan kesamaan. Jadi peserta didik dikasih kewenangan, keleluasaan untuk melakukan hipotesis. Entah itu mungkin guru di awal bisa melakukan hipotesis awal, kemudian diflorkan kepada peserta didik dengan proses pembelajaran EEK, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian hasil akhirnya hipotesis yang dari eksplorasi dan elaborasi itu kemudian dikonfirmasi oleh pendidik. Ya, dengan cara seperti ini, maka peserta didik memiliki suatu pemahaman nilai yang kritis. Yang keempat, bisa dilakukan dengan cara mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk memahami, menerapkan dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif. Ini kan ini kan C5, C6. Nah, maka di sini adalah ini tugas guru juga harus memahami itu. Nanti materi bisa di-share oleh kepada peserta. Yang kelima adalah berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Jangan hanya konsep saja, tetapi harus dikonseptualkan, harus diaktualisasikan. Nah ini. Jangan guru dalam proses pembelajaran PAI itu adalah miskin tentang konsep, miskin tentang referensi, tidak memahami secara utuh konsep-konsep dalam pembelajaran PAI. Kalau gurunya saja tidak paham tentang konsep apa yang akan disampaikan, mana mungkin anak akan memiliki konsep yang baik. Ini. Kalau hal itu terjadi, otomatis apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran pasti akan keluar dari esensi kurikulum, dari esensi silabus, dan dari esensi RPP yang telah dibuat sendiri. Ini. Langkah yang terakhir dalam pembelajaran bisa dilakukan dengan tujuan pembelajarannya dirumuskan secara sederhana dan jelas. Maka adakan tujuannya 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Sesuai dengan kebutuhan. Makanya dalam tujuan ya pembelajaran itu boleh menambah, tetapi tidak boleh mengurangi. Nah itu. Yang kedua adalah langkah strategis kedua bisa harus dilakukan dengan cara moderat dalam pemikiran dan perilaku. Yaitu bagaimana konsep ukhuwah Islamiyah ini antara satu dengan yang lain ada bersaudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa Allah menciptakan manusia itu ada di Jawa, luar Jawa? Karena apa? Hanya untuk lita'arofu, berpikir secara kritis, bagaimana berperilaku antara satu dengan sama yang lain. Lantas bagaimana untuk dioptimalkan moderat dalam pemikiran dan perilaku dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam? Yang pertama adalah bisa kalau dalam konteks madrasah pendidikan agama Islam, yaitu sholat berjamaah. Sekarang menjadi persoalan adalah banyak aturan siswa harus sholat berjamaah, tapi gurunya malah ngobrol di kantor main HP. Ini kan menjadi sesuatu yang naif. Ya, banyak kadang ya
murid untuk disuruh adzan dioyak-oyak, ya. Tetapi ketika tidak adzan, gurunya sendiri tidak mau. Banyak juga di rohis misal, kamu yang mengisi. Wah, gurunya begitu terperinci membuat jadwal. Kamu yang ngisi, yang mengisi, yang mengisi. Lah, Bapak mengisi enggak? Oh, saya tidak. Saya sudah pernah mengisi. Ini kan menjadi sesuatu yang lain. Maka di sini adalah bisa dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu yang sama, yang bersama-sama. Sehingga ada proses pembelajaran antara pemikiran, guru bisa dijadikan sebagai resi, atau bisa dijadikan sebagai suri tauladan, dan murid bisa mencontoh apa yang telah diberikan atau disumbangsikan dalam tanda kutip oleh guru tersebut. Yang kedua, optimalisasi ini bisa dilakukan dengan cara membantu orang lain, yaitu berangkat dari simpati atau dari sugesti, simpati dan empati. Nah, misal ada lagi begini, misal ada program Jumat infak, Jumat bersih dan sebagainya, atau Jumat religi, suruh sholat duha semua murid, gurunya tidak ikut. Suruh bersih-bersih, gurunya tidak ikut. Suruh duha, gurunya tidak ikut. Ini kan sesuatu yang berseberangan dengan nalar pikir pendidikan agama Islam itu sendiri. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ini sebenarnya ringan. Dan banyak juga yang belum bisa dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ketika misal begini, melakukan penjelasan, oh salah, atau dalam bahasa orang Jawa ketrucuk atau kelacut, oh ya maaf, sorry. Dan ini pun sering juga kita temui ketika murid datang terlambat, oh gurunya luar biasa, muaranya sampai ke ubun-ubun. Kamu tidak niat sekolah, kamu begini-begini. Tetapi gurunya ketika terlambat, maaf ya, Bu Guru, Pak Guru terlambat. Nah, ini kan tidak adil juga. Nilai moderasi beragama juga tidak ada, 0 di sana. Nah, ini perlu kita semaikan ya dalam proses pembelajaran PAI pada khususnya, dan pada umumnya adalah pada pembelajaran semua makalah. Yang keempat, yaitu bertegur sapa. Ini biasanya banyak guru ya yang jarang sekali menyapa muridnya dulu. Misal saya contohkan begini. Guru naik motor, naik sepeda, naik apa, ada muridnya yang jalan kaki. Loh, kewajiban yang menyapa itu gurunya atau muridnya? Kan gurunya yang berkewajiban, bukan muridnya. Tetapi di sini banyak menjadi suatu salah kaprah. Oh, kamu kemarin lihat saya naik motor, kamu tidak menyapa. Yang melihat itu siapa? Nah, atau sering kita budayakan dengan 5S, senyum, sapa, salam. Nah, selama ini banyak hanya sebagai slogan semata. Banyak guru yang senior dengan junior tidak akur juga banyak. Banyak guru yang satu rumpun mapel juga tidak rukun banyak. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa mewarnai moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Nah, ini penting kita terapkan. Yang kelima, melupakan perbedaan merajut kebersamaan. Perbedaan itu adalah suatu fitrah. Perbedaan itu adalah suatu anugerah. Perbedaan itu adalah sunatullah yang tidak bisa kita bantah. Karena apa? Tuhan Allah menciptakan itu berpasangan. Apakah ketika perempuan harus tidak ditinggikan dalam suatu ketika? Apakah laki-laki harus selalu ditinggikan? Kan tidak.
Terus yang ke-6 adalah memperkuat dan meningkatkan silaturahim atau dalam proses pembelajaran sekarang adalah home visit. Banyak di Alia atau di MI atau di MTS jarang sekali melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kalau PAUD iya, kalau TK iya, kalau RA iya, kalau KB iya. Tapi di MI, di MTS, di Alia, bahkan di perguruan tinggi, itu tidak pernah. Saya pernah ini kejadian. Kebetulan saya lakukan dengan Pak Ain, Pak Nur Sulemensa. Pada suatu ketika, waktu itu mata pelajarannya adalah Pak Ain, bahasa Inggris. Kenapa anak satu pondok pesantren itu tidak masuk semua? Kenapa ini, ada apa? Tiba-tiba mengajak kepada saya, Pak Nur, ikut saya, ayo kita cek. Apa sih yang sebenarnya anak kok sampai secara berjamaah tidak masuk? Apa sih faktornya? Ternyata apa? Semua murid itu adalah tidur semua. Tidur karena malam sebelumnya adalah melakukan ziarah di luar kota, sehingga subuh baru datang, ya anak ngantuk. Itu artinya apa? Melakukan suatu kewajiban, melakukan suatu sunnah, meninggalkan suatu kewajiban. Nah, ini harus kita pecahkan. Maka di sini, kalau di era itu ada laporan secara berkala. Ada yang mingguan, bulanan, triwulan, atau semester, dan tahun. Tapi kalau di MI, di MTS, di Alia tidak ada. Maka ini adalah bagaimana inovasi seorang guru untuk memiliki catatan pribadi itu. Terus selanjutnya adalah menjauhkan perbuatan maksiat, mendoakan orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan seterusnya. Yang ketiga, langkah strategis yang bisa dilakukan adalah moderat dalam metode. Nah, ini sangat penting. Banyak guru yang selama ini tidak memahami tentang metode pembelajaran kekinian. Saya pernah ada pengalaman unik ketika saya ngajar. Padahal ini tataran di S1. Saya mengatakan kita harus melakukan proses pembelajaran itu dengan metode minimal harus mengarah berorientasikan pada apa itu gembrot. Oh, itu pada tertawa. Kok aneh-aneh Pak Nur, kan? Padahal hanya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, kan? Efektif, menyenangkan, gembrot, gembira, dan berbobot. Boleh kita guyon, tetapi tidak keluar dari esensi. Kadang kita, guru sering melakukan pembelajaran itu apa? CTL. Ayo nang, CTL itu bukan contextual teaching learning ya, tetapi catat tinggal lungo. Catat, lalu gurunya pergi. Sehingga ada apa? Muridnya menulis, gurunya juga menulis di keyboard HP. Nah, ini kan tidak adil juga. Nah, oleh karena ini, moderat dalam metode pembelajaran juga harus dilakukan. Sehingga di sana urgensi-urgensinya atau esensi-esensi dari materi pembelajaran dalam mengorientasikan moderasi beragama akan berjalan sebaik mungkin. Apa manfaat yang bisa dilakukan atau yang bisa dicapai dalam mengaktualisasikan reorientasi moderasi beragama melalui pembelajaran agama Islam? Yang pertama adalah mengapresiasikan unsur robaniyah atau ketuhanan dan insaniyah. Artinya apa? Anak bisa mengaktualisasikan apa pengalaman spiritualnya ketika dalam proses pembelajaran yang diambil dari transfer ilmunya guru, kemudian nilai kemanusiaannya tidak tercerabut.
Nilai kemanusiaan ketika dia itu salah masih dihargai. Kan gitu. Sehingga tidak ada pembedaan di sana. Yang kedua adalah mampu mengkombinasikan antara madhiyah, materialisme, dan ruhiyah spiritual. Artinya apa di sini? Tadi sudah saya singgung, fungsinya adalah untuk memberi ya bekal ketika anak sudah tidak sekolah untuk mudah bekerja. Tetapi di sini bekerja atau dalam bidang apapun, nilai spiritual tidak tercerabut dari roh anak tersebut. Begitu. Nah, sehingga dari sini ketika anak tersebut kaya masih bisa menghargai nilai atau menghargai sesama teman yang tidak kaya dan sebagainya. Yang ketiga adalah menggabungkan antara wahyu dan akal, antara maslahatul ummah dan maslahatul pribadi. Sehingga tidak ada, oh pokoknya saya mau ini, kamu tidak penting. Oh, saya maunya seperti ini otak saya. Oh, masalah agama itu masalah nomor berapa? Oh, itu tidak bisa. Sehingga di sini dengan reorientasi agama ini minimal ada 3 manfaat yang bisa diperoleh dalam proses pembelajaran melalui pendidikan agama Islam. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.